warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Maulizatul Ulfa dan rekan saya Tajli Muhammad. Seperti biasanya kita akan membacakan 3 berita menarik hari ini yang akan kita ulas bersama dengan reporter kita juga yang ada di lapangan. Benar ya Bang? Gimana Bang hari ini? Ada berita apa aja nih? Sebenarnya ada satu lagi berita menarik di luar ini. Yang dari yang mau kita bacakan sekarang di luar ini dari ya. 3 itu ada vonis mantan Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial. Kenapa Bang vonis apa tuh? Vonis dugaan suap. Suap. Jadi kena hukumannya berapa? 4 tahun penjara dan tidak boleh dipilih selama 2 tahun. Maksudnya tidak boleh mendaftar pilkada selama 2 tahun. Itu baru aja keluar sih hari ini? Ya baru tadi sidangnya. Menarik juga tuh beritanya sebenarnya untuk kita ulas. Cuman ya karena batasnya cuma 3 kita spill kan ya dikit ya. Spill namanya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja nih Tribuners mulai untuk berita yang pertama. Berita pertama itu kabar duka sih Bang. Iya. Sangat disayangkan sekali warga Jalan Besar BP Mandoge, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Jadi dikagetkan dengan kepulan asap yang keluar dari rumah Beni Asmara Naibaho pada hari ini, hari Senin 30 Mei 2022. Jadi seisi rumah milik Beni hangus dilalap si jago merah Bang. Tanya itu saja, 2 putranya yang berusia 6 tahun yaitu Betran Felix Mananta Naibaho dan juga Beril Naibaho yang berusia 3 tahun turut ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Ya, kejadiannya tadi siang sekitar pukul 11 ya. Iya, 11 waktu Indonesia Barat. Jadi menewaskan kedua putra dari Ibu Beni. Kejadiannya Bang. Sangat disayangkan. Jadi dari cerita yang Molly dengar tuh, orang tua Beni itu saat kejadian Beni merupakan ayah dari kedua korban sedang berada di ladang dekat belakang rumahnya dan sang ibu Yanti Silain berada di dapur. Nah ini yang belum jelas ini kan ibunya sebenarnya ada di dapur dalam rumah itu kan. Iya, berarti kan kedua anaknya di kamar sedang tidur. Tidur siang dengar. Kenapa dengan situasi yang seperti itu ibunya itu nggak sadar ada api yang berkobar? Nanti kita tanyakan. Bisa, soalnya di sini juga ada di beritanya tuh bilangnya kalau ibunya tuh mengaku tidak mengetahui asal api yang membakar rumah tersebut gitu. Namun saat melihat Mariati mendapati asap sudah mengepung rumah milik Beni. Kedua korban berencana akan disemayamkan sore ini tidak jauh dari lokasi kebakaran. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu video berikut ini. Bapaknya duduk di sana, ada di situ cakur-cakurnya. Jadi ketepatan ini mertuanya menengok api udah besar. Datanglah mertuanya, api. Disitulah kami tahu. Kami tengok apinya udah besar. Jadi kami pun syok lah, bapaknya pun syok lah di situ. Ada 2 anak yang jadi korban kebakaran itu? Anaknya tidur di dalam. Cuma itulah anaknya 2. Itu ada kakak beradik Ibu? Kakak adik. Yang satu TK, yang kedua belum sekolah. Padahal ini si Betran masih baru pulang sekolah. Lagi tidur siang katanya? Ya, tidur siang. Karena mereka biasa tidur siang, Pak. Jadi, tapi dari mana Bu katanya Bu? Itulah kami kurang paham. Tiba-tiba api udah besar aja Bu? Iya, tiba-tiba apinya besar. Kami kurang paham. Kejadiannya berapa Bu? Itulah aku bilang tadi sekitar tengah 11. Kamar orang itu terkunci atau gimana pas itu? Enggak. Oh enggak terkunci? Enggak terkunci. Cuman kuasa memang enggak bisa selamatkan diri Bu ya? Iya. Ibu, izin Bu, siapa nama Ibu? Nama saya Mariati Burtabara. Oh, Ibu tetangga. Dengar kabar kan ibunya tuh di dapur Bang. Cuman kenapa tuh nggak menyadari ada apinya itu juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Dan juga asal apinya sebenarnya dari mana gitu. Ya. Mungkin kita udah ada laporan dari kepolisian, udah ada penyelidikan, mungkin kita bisa tanya sama reporter kita langsung aja kali ya Bang. Ada Alif Al-Qadri, halo Bang Alif.
Halo, selamat sore, Mauli. Selamat sore, Bang Tajli. Ya, Selamat Alif. sore Bang Alif. Selamat sore, Bang Mila. Alif, coba diceritakan lagi dong gimana sih sebenarnya kronologi kejadian peristiwa kebakaran ini, Bang? Ya. Ya, terima kasih Kak Mauli, terima kasih Bang Tajli. Kejadian ini pertama kali terjadi pada hari ini, Senin 30 Mei 2022, pagi tadi, di mana rumah tersebut milik seorang warga bernama Beni Naibaho. Saat itu kejadian jam 10, anak korban yang baru pulang sekolah dalam kondisi tidak sehat atau tidak enak badan masuk untuk beristirahat dalam kamar. Namun entah mengapa dan dari mana apinya belum diketahui, api membakar seisi rumah yang juga ikut membakar kedua anaknya tersebut. Dari keterangan warga, api sudah membakar besar baru diketahui oleh sang ibu, di mana saat sang ibu melihat api, sang ibu memanggil ayah dari anak-anak tersebut yang berada di ladang. Kira-kira seperti itu, Kak. Ya. Oke. Saat kebakaran itu ibunya itu di dapur ya, Alif? Dari informasi warga, ibu tersebut di dapur. Namun ada dua versi, Bang. Ada yang mengatakan bahwasanya ibunya pergi belanja. Namun setelah kami klarifikasi ke pihak kepolisian, sang ibu memanggil suaminya yang berada di ladang tepat di belakang rumahnya. Namun saat kebakaran tersebut, dia belum mengetahui bahwasanya anaknya ikut terbakar di dalam kamar tersebut, Bang. Baik. Rumah itu ada dipakai untuk aktivitas jual beli bahan bakar atau apa, Alif? Untuk rumah pribadi, Bang, tidak dilakukan untuk penjualan barang-barang seperti bensin ataupun sembako, Bang. Hanya rumah murni untuk ditempati oleh mereka, Bang. Baik, Bang Alif, bagaimana dari pihak kepolisian? Udah adakah konferensi pers penjelasan terkait kejadian ini, Bang? Halo, Bang Alif? Halo, Alif. Mungkin ada tambahan lagi Dari konfirmasi dari pihak kepolisian. Jaringan Alif? merah nih, Kak. Halo, Bang Alif, dengar nggak? Ya, Kak, dengar. Bang Alif, ada dari pihak kepolisian ada tambahan mengenai peristiwa ini nggak keterangannya? Ya, dari pihak kepolisian sendiri tadi sempat saya konfirmasi, pihak kepolisian menduga api berasal dari korsleting arus pendek yang berada di dalam kamar anak tersebut. Di mana saat itu anak tersebut ditemui sedang di bawah tumpukan kain yang diduga mereka ingin menyelamatkan diri. Namun akibat kepungan asap diduga anak tersebut kehabisan nafas sehingga meninggal dunia, gitu, Kak. Jadi anak tersebut meninggal diakibatkan kehabisan napas atau juga ikut terlalap si jago merah? Kondisi korban gimana saat ditemukan, Alif? Saat ditemukan kondisi korban sebagian luka bakar, Bang, namun tidak seutuhnya luka bakar. Gitu. Maka polisi menduga anak tersebut meninggal dunia akibat kehabisan napas yang terkepung asap, gitu, Bang. Untuk proses pemadaman api, apakah langsung dari pemadam atau Dari hanya warga dari sekitar? warga sekitar aja, Alif? Ya, untuk pemadaman, Bang, warga sekitar karena akses jalan yang cukup jauh, Bang, dari kota Kisaran menuju lokasi, Bang, sekitar 2,5 jam. Warga berjibaku, Bang, dengan alat seadanya memadamkan api. Namun saat pemadam datang, di lokasi hanya tinggal melakukan pendinginan saja, Bang. Oke. Berarti duluan padam apinya daripada mobil pemadamnya datang ya? Saat ini gimana, Alif? Kondisi di sana apakah sudah dikebumikan atau masih proses? Boleh diulangi, Bang? Saat ini perkembangan di sana gimana, Alif? Apakah sudah dikebumikan atau Korban. masih disemayamkan di rumah duka? Korban saat ini masih disemayamkan di rumah duka, Bang, tepatnya di depan rumahnya di gereja GMI Mandoge, Bang, di mana anak tersebut disemayamkan di aula, Bang. Yang Kapan rencananya sore ini setelah keluarga berkumpul maka anak tersebut akan dikebumikan, Bang. Oke. Alif, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Alif. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Bang Tajli. Selamat sore, Medan. Iya.
Pun semoga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi ya Bang, sangat disayangkan. Apalagi itu 2 putranya memang cuma 2 itu anaknya baru dari Papa Benny. Dan kita lihat tadi ibunya Juga histeris, histeris. Pastilah Bang, itu anaknya istilahnya langsung dua-dua menjadi korban si jago merah. Penyesalan yang nggak Pasti. bisa Dan itu diungkapkan. bakal selamanya menjadi penyesalan, tidak akan hilang sama sekali kan? Cuma ya menjadi pelajaran juga buat kita ketika rumah terbakar, apa yang harus kita lakukan. Itu sebenarnya untuk kayak gitu tuh harus ada dikasih edukasi juga kan, Iya, yang hal-hal respon cepat apa? Misalnya tetangga gitu kan, tetangga yang paling dekat minta tolong, selamatin dulu daripada harus berlari, minta tolong mungkin Minta tolong ke karena suami. mungkin juga panik. mamanya korban, ibunya korban tuh panik, nggak tahu harus gimana, makanya langsung mendatangi suaminya untuk membuat pertolongan lah begitu. Ya kalau bisa sih ada edukasi juga yang di-sharing bagaimana sih baiknya untuk mengatasi kebakaran atau bencana yang lainnya gitu. Karena banyak juga orang-orang yang masih belum paham juga, bener ya Bang? Iya. Oke kalau gitu, turut berduka cita untuk Bapak Benny dan juga istrinya. Semoga Semoga keluarga diberikan ketabahan. amin. Iya. Oke deh kalau gitu kita langsung lanjut berita kedua ya Bang. Berita kedua ini datang dari Deli Serdang Bang. Jadi Polres Deli Serdang menangkap 9 orang anggota geng motor yang sempat membuat onar di salah satu kafe di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Jadi ditangkapnya tuh hari ini tanggal 30 Mei 2022. 8 orang diantaranya adalah anak usia di bawah umur. Ya yang rata-rata seperti itu ya. masih duduk di SMP, SMA gitu. Mereka rata-rata itu anak Kecamatan Lubuk Pakam, tapi ada satu yang Kecamatan Beringin. Jadi informasi yang dihimpun, para tersangka yang diamankan ini tergabung dalam kelompok geng motor Garuda Hitam atau GH. Keren ya. Bawa nama Garuda tapi tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Buat onar. Garuda itu apa? Kan kita harus saling gitu membantu begitu ya. Namanya kita udah mulai panas. panas tadi soalnya berita duka Bang. Ini yang buat emosi gitu. Iya. Jadi seluruhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengerusakan. Dan ada satu tersangka yang berhasil diwawancarai Tribun Medan Bang, anaknya masih duduk di bangku kelas 9 salah satu SMP di negeri Lubuk Pakam ini mengaku tidak ikut-ikutan melakukan pengerusakan. Jadi katanya dia cuma ikut karena malam itu posisinya dibonceng kawan. Terus yang uniknya lagi dia bercerita kalau aku cita-citanya mau jadi polisi karena bapak kerjanya tukang bangunan. Nah ini Tribuners pasti setuju bahwasannya mereka itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau yang sudah-sudah itu kan ditangkap, dilakukan pendataan, pembinaan, habis itu dilepas, habis itu buat lagi. Nah, ini kita apresiasi polisi Karena kena ancaman hukuman Iya. penjara, Bang. Jadi dengan pasal 170 ayat 1 subsidiar pasal 406 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman penjara paling lama 5,5 tahun, 5 tahun 5 bulan. Semoga dengan adanya hukuman itu membuat mereka jerah ya. Jerah dan tidak ada lagi melakukan keonaran yang tidak diperlukan seperti itu ya, Bang. Sangat tidak perlu sih, nggak Masih penting. muda, masih waktunya untuk mengejar pendidikan. Mengejar cita-cita pending ini. Apalagi itu tadi katanya kepengen jadi polisi. Polisi masa buat onar? Kalau udah kayak gitu masuk penjara mana bisa? Udah ada hukum kriminalnya kan, Bang? Oke, kalau gitu ada videonya nih, Bang. Ada. Kita tonton dulu video berikut ini. Kami berharap pengawasan daripada orang tua, mengawasi anak-anaknya, memonitoring pergaulannya kedua. Kami Polresta Deli Serdang tidak akan ragu-ragu dan akan bertindak tegas terhadap segala yang akan menimbulkan gangguan kamtipmas, membuat masyarakat tidak nyaman dan merasa terganggu. Ya, saya warning kepada mereka-mereka yang terlibat geng motor yang menimbulkan gangguan kamtipmas kan akan tindak tegas. Nah, oleh sebab itu kami mohon kerjasama para orang tua untuk mengawasi anak-anak, para guru-guru untuk selalu memberikan pemahaman bagaimana untuk berkehidupan yang baik. Harapan kita ke depannya adik-adik kita ini adalah sebagai generasi penerus yang tidak cacat oleh hukum. Ini penekanan dari kami mohon kerjasama semua. Terima kasih rekan-rekan, Anda bertanya silakan. Pak, korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari mereka, Pak? Ke arah sana belum, kita sedang dalami. Namun pada saat kejadian situ ada BB yang terluka dan ada beberapa kendaraan ketika mereka selesai melakukan pengerusakan pada kafe tersebut,
mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berpas-pasan dengan mereka, yang melintas. Itu mereka lakukan dengan alat-alat ini. Apakah si pelaku ini melakukan pengerusakan di kantor pos juga? Ada melakukan pengerusakan di kantor pos? Jadi gini, itu bukan kantor pos. Iya, Pak. Pos kafe, pos dulu. Namanya pos kafe. Bukan kantor pos. Saya ada baca tuh link kantor pos, nggak ada, Pak. Nama kafenya adalah Pos kafe. Kafe Pos 3 Kafe. Kafe Pos 3 ya, bukan kantor pos, kan? Korban lebih hadapan hadiah ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Deli Serdang yang mana sudah mengambil sikap yang tegas dan cepat terhadap permasalahan ini, dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kapolsek Karang. Itu saja, Pak. Pak, namanya Pak? Nama saya Aminullah Batubara. Pak, boleh tanya, itu kantor posnya kan masih aktif kan? Aktif, Pak. Orang Bapak kan nyewa di sini. Sewa, Pak. Oke. Pak, per jam berapa gitu Pak? Kerugian Bapak seperti apa gitu? Kejadian yang saya tahu itu terjadi kira-kira jam 12 lewat, hampir setengah 1 Setengah malam ya Pak ya? malam, Minggu. Sedang Tadi 170, mungkin bisa dijelaskan luka-luka yang dialami di sini tidak serta-merta harus mereka luka-luka. 170 bersama-sama melakukan pengerusakan barang juga 170. Mohon kita sama-sama pahami, tidak berarti dia melakukan 170 itu ada luka. Memang terhadap beberapa korban ada yang mengalami luka. Kita sedang melakukan pendalaman dan pencarian tersangka yang lain yang berdasarkan keterangan para tersangka ini sudah menjelaskan bahwa si A berbuat seperti ini, si B berbuat seperti ini, sudah ada. Kami masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut. Jadi 170 di sini tidak hanya melakukan penganiayaan secara bersama-sama, tapi melakukan pengerusakan secara bersama-sama. Demikian. Berapa DPO orang? Yang DPO. DPO ada sekitar 4 dalam kami cari. Itu masih yang saat ini bisa kami tetapkan sebagai tersangka nantinya. Pak Kasat. Tapi nanti bisa bertambah. Pak Kasat izin, itu pada saat itu berapa orang sebenarnya jumlah orang ini semuanya Pak Kasat? Nah, jadi kita sudah dijelaskan Pak Kapolres tadi estimasi sekitar 100. Namun nantinya bisa kita ketahui setelah dapat mungkin seluruhnya ataupun yang lainnya, karena mereka ini berkumpul. Mereka mempunyai masing-masing kelompok. Ada kelompok GH yang dari Galang, ada GH dari Pagarmerbau, ada yang dari Beringin, ada dari Pakam. Mereka bergabung. Maksudnya ini dua kelompok yang berselisih ini dia maksudnya? Tidak, ini dari satu kelompok, yaitu kelompok GH. Oh. Selama beraksi apakah pernah ada korban jiwa? Izin Pak, itu 9 tersangka sudah ditetapkan tersangka. Apakah 170 aja di jeratnya atau masih ada undang-undang daruratnya? 170 406 terkait undang-undang darurat kita masih dalam ranahnya karena Tadi abang dengar ada DPO masih 4 orang juga. Oh, masih ada DPO ya. Terus juga bang, barang buktinya tuh abang apa? Celurit berukuran hampir 1 meter dan setengah meter. Ih, keren kali Orang geledah. tuh buat di mana ya? Tempa sendiri kurasa pandai besi orang dia juga Dan nggak. serem-serem lu, tajam-tajam tuh biasanya. Iya. Diseret-seret kan. Enggak, waktu dia beli kan, apa nggak ditanya sama tukang jualannya gitu? Abok rumput, ngerti? Iya. Oh. Duh, langsung aja kita tanya sama reporter kita lah, Bang Indra Gusti. Halo Bang Indra. Halo Indra. Halo. Bang Indra, selamat sore. Halo, sore semuanya. Sorry semuanya. Indra, mungkin bisa dijelaskan saat peristiwa pengerusakan itu kapan kejadian ini, kronologinya? Ya, jadi kasus pengerusakan KP yang ada di Kecamatan Galang ini itu sedang ditangani dan didalami terus oleh Satreskrim Polresta Deli Serdang. Jadi dari paparan yang baru saja dilaksanakan oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuaji, jadi disebutkan awal mula kronologis ini bahwasanya terjadi kesalahpahaman sebelumnya antara geng motor Garuda Hitam dengan geng motor Zerpanos asal Kecamatan Galang. Jadi Garuda Hitam ini berasal dari Halo? Iya, Bang Indra. Ya, lanjut Indra. Halo. Halo Bang Indra. Ya. Oke, lanjut.
untuk Garuda Hitam ini geng motornya berasal dari Lubuk Pakam, baru kemudian Zerpanos ini berasal dari Kecamatan Galang. Jadi menurut pengakuan Kapolres, peristiwa kesalahpahaman terjadi pada saat 2 minggu lalu, tepatnya pada tanggal 22 Mei. Jadi pada saat itu ada anggota dari Garuda Hitam ini mengaku bahwasanya telah dipukuli oleh anggota geng motor Zerpanos asal Kecamatan Galang. Jadi dari hasil laporan tersebut, baru kemudian anggota-anggota geng motor Garuda Hitam ini sepakat untuk melakukan aksi balas dendam pada minggu selanjutnya. Minggu selanjutnya itu adalah malam minggu kemarin. Jadi pada saat itu mereka mencari tahu di mana keberadaan anggota geng motor Zerpanos ini. Jadi setelah diketahui keberadaan mereka berada di salah satu kafe yang ada di Galang, selanjutnya mereka bergegas mendatangi kafe tersebut dan melakukan penyerangan. Jadi karena memang jumlahnya itu ada sekitar 100 orang atau kurang lebih 50 kendaraan sepeda motor. Jadi sebelum tiba sampai di lokasi kafe tersebut, jadi sebagian anggota geng motor Zerpanos ini langsung kabur. Jadi pada saat itu tidak sempat terjadi aksi perkelahian secara langsung. Jadi mengingat anggota Zerpanos ini sedikit, anggota Zerpanos ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Namun aksi meninggalkan lokasi itu disambut dengan kemarahan oleh anggota geng motor Garuda Hitam ini. Dari situlah mereka selanjutnya melakukan pengerusakan di KP Pos 3 KP yang berada di Galang ini. Disitulah mereka melakukan pengerusakan mulai dari pelemparan sampai penghancuran meja, seperti itu Bang. Baik Bang Indra, ada nggak sih korban dari peristiwa tersebut Bang? Ya, sejauh ini itu untuk korban fisik itu dari anggota Zerpanos sendiri belum ada dilaporkan mengalami luka-luka karena memang mereka ini sempat melarikan diri. Saat ini hanya ada korban kerugian material ya dari seorang pemilik kafe yang mengaku sampai sejauh ini masih bisa dibilang shock seperti itu, mengingat sebelumnya ini keributan tidak pernah terjadi di kafenya dan baru kali ini saja itu. Oke, Bang, terkait peristiwa ini dan juga tersangka sudah divonis 5,5 tahun tadi ya. Sudah mau ditetapkan kalau akan dijerat hukuman 5,5 tahun, benar ya Bang? Halo Bang Indra? Halo Bang Indra, dengar nggak Bang? Iya. Bagaimana tanggapan orang tua tersangka Bang Indra? Apakah Abang ada melakukan wawancara dengan orang tua tersangka? Ya, jadi karena pelaku ini masih baru ada yang sebagian baru ditangkap dan masih di bawah umur, jadi pihak kepolisian juga ini baru saja memperkenalkannya kepada awak-awak media. Jadi untuk identitas ini memang masih bisa dibilang dirahasiakan, belum bisa disebutkan secara rinci di mana alamat dari mereka. Namun saya tadi sempat mewawancarai salah satu dari 9 orang pelaku ini. Jadi memang sejauh ini mereka ini membantah melakukan pengerusakan. Jadi ini terus masih didalami oleh pihak kepolisian karena memang mereka ini semuanya masih di bawah umur. Jadi kalau ditanyai ini mereka ini rata-rata mengaku hanya ikut-ikutan, tidak ada melakukan pelemparan. Tapi sejauh ini kepolisian ini masih terus melakukan pendalaman untuk menindaklanjuti peran dari masing-masing para pelaku ini, seperti itu. Kalau untuk orang tuanya ini belum bisa kita temui karena memang baru saja diketahui sosok dari masing-masing pelaku ini, seperti itu. Tapi rata-rata ini seluruhnya ini dari 9 orang tersangka ini 8 orang ini adalah warga Lubuk Pakam, hanya 1 orang anak yang berusia 14 tahun ini yang orang Kecamatan Beringin, seperti itu. Tadi disebutkan ada yang masih buron ya Indra? Ya, ini yang buron ini benar ada sekitar 4 orang karena diduga
merekalah yang menggerakkan massa sehingga ada sekitar 100 orang yang langsung menyerbu ke KP itu. Jadi mereka ini perannya ini sebagai koordinator atau penggerak dari kelompok ini yang ditangkap. Jadi tadi kan dari cerita Abang kalau misalnya pengeroyokan ini dibuat oleh sampai hampir ratusan orang ya dengan banyaknya sepeda motor yang datang. Tapi yang ditangkap hanya 8 tambah masih DPO 4 orang, begitu Bang Indra? Ya, jadi benar sekali. Jadi sejauh ini memang baru 9 ditambah 4 orang masih DPO. Namun pihak kepolisian ini tidak menampik kalau bahwasanya untuk kedepannya bisa ada tersangka lain, mengingat saat ini terus dilakukan pendalaman siapa-siapa saja yang berperan aktif melakukan pengerusakan pada saat malam minggu itu. Jadi ini dari pengakuan mereka, dari pengakuan 9 orang ini, disitulah didapati ada 4 orang lain yang berperan aktif, termasuk melakukan penyuruhan untuk melakukan penyerangan ke KP. Nanti dari jika 4 orang lagi ini ada diamankan, mungkin dari situ bisa diketahui lebih lanjut siapa-siapa lagi yang punya peran aktif pada saat itu melakukan pengerusakan. Baik, Bang Indra. Kalau gitu kita tunggu tuh perkembangan dari peristiwa ini ya, Bang Indra. Terima kasih atas laporannya. Ya, selamat bertugas kembali Indra. Selamat sore. Oke, siap. Itu dia. Masih muda. Fokus ke belajar untuk menggapai cita-cita. Jadi orang yang bermanfaat. Jangan melakukan hal-hal negatif. Buat bangga orang tua lah. Jangan menyusahkan gitu. Dengan lahirnya kita aja sebenarnya ada susah kali orang tua itu loh. Sepertinya masih bersekolah mereka kan? Iya, masih sekolah rata-rata tadi. Apalagi ada tadi yang ngomong kepengen jadi polisi itu dia sekolah kelas 9 tuh di salah satu SMP negeri di Lubuk Pakam. Tuh, masih sekolah. Udah mau divonis kayak gitu, Bang? Setahu Lubuk Pakam itu pencetak atlet-atlet ternama sejauh ini. Kenapa nggak melakukan, misalnya hobinya apa, pencak silat, fokuskan ke situ, jangan ikut nongkrong sama orang-orang yang memang nggak ada positifnya gitu kan Bang. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Betul, walaupun katanya tadi nggak ikut-ikutan, tapi dengan kau dateng aja ke tempat kejadiannya, udah kau termasuk tersangka. Iya, walaupun kawan-kawanin nggak ada kerjaan kau ngikut-ngikut. Sama mereka kan. Ngapain ngikutin orang kayak gitu? Pantas sama makmu jarang-jarang kasih kau keluar kayak gitu yang kau ikuti, ya nggak? Merepet mama-mama. Enggak juga aku mama, tapi batak kali tadi aku ngomong ya Bang. Oke lah kalau gitu kita lanjut ya Bang. Semoga geng-geng motor ini tobat lah ya, dapat hidayah semuanya, nggak ada lagi di Medan. Jadi Medan tentram, damai gitu ya Bang. Amin ya. Deli Serdang ini. Deli Serdang. Oh ya, Deli Serdang dan Medan sekitarnya lah gitulah. Oke, kalau gitu suka kali buat aku kayak gitu. Supaya jangan rancu kan penonton. Tadi Deli Serdang ini kok doanya untuk Medan. Iya. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita lanjut Tribunas ke berita ketiga atau berita terakhir kita. Jadi berita terakhir ini datang dari rapat paripurna, Bang. Ada yang menarik nih dari rapat yang diadakan siang ini hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Menarik tapi nggak bagus. Iya, menariknya untuk dicecar, minta dicecar. Jadi 30 anggota DPRD Medan tidak hadir dalam rapat paripurna. Coba mikir. Ya. Dari 80 nih. Jadi ada Ketua DPRD Medan Bapak Hasim menyatakan ada 30 anggota DPRD yang tidak hadir. Jadi sebenarnya dalam kegiatan paripurna ini 80 orang, tapi yang hadir tuh baru 50 orang, 30 orang lagi kemana? Misalnya lah, aku tanya seorang Molly menjadi seorang anggota DPRD. Oke. Tidak datang digaji, tidak datang tidak disanksi. Oh nggak datang lah aku. Nah, ya udah ngapain cecar? Ya bukan orang itu yang maksudnya bukan anggota DPRD yang nyecar orang itu, kita yang cecar orang itu Bang, mohon maaf nih. Kalau Molly jadi mereka mana peduli ya? Seperti itu kan? Nggak peduli juga istilahnya, cecar aja kalau gitu ya. Tapi janganlah dicontoh. Harusnya diberikan sanksi yang kayak gitu ya kan Bang? Apa ya, perwakilan rakyat sudah dipilih oleh masyarakat. Sudah diberikan sumpah juga kan? Harus dipertanggungjawabkan. Nanti di akhirat nanti susah. Di sini enak memang kalau memang asal-asal ya suka-suka kalah. Nah, jadi rencananya rapat kali ini tuh Bang untuk mengetahui realisasi pendapatan daerah karena di tahun 2021 tuh mencapai 5,2 triliun. Bapak Wali, dan itu akan dibawakan dari Bapak Wali Kota Medan Bobi Nasution.
Berarti realisasi pencapaian anggaran di 2001 ya? 2021. ya? Heeh. Jadi yang mau dibaca nih 5,2 triliun itu terdiri dari pendapatan asing mencapai 1,3 triliun dan dari pendapatan transport mencapai 2,9 triliun. Banyak kan? Menurut Bobby dan APBD tahun 2021 jika diakumulatifkan realisasi pendapatan mencapai 96,43% dari yang telah ditetapkan. Untuk itu Bobby berharap agar kiranya merincikan kembali dengan jelas terkait dana APBD yang akan diajukan. Tapi 30 orang nggak ada. Nah, gitu dia. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu videonya. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat, secara garis besar dan perda tentang pertanggungjawaban atau LKPJ, LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran, kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang berikutnya neraca, dan yang berikutnya laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan tahun 2021 yang dilampirkan juga dengan laporan keuangan 3 perusahaan daerah. Oleh karena itu, ruang lingkup laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan telah bersifat komprehensif. DPRD Kota Medan, para wakil-wakil ketua, ketua badan kehormatan, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi, serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan rekan-rekan media, baik media cetak maupun media elektronik yang sama kita hormati. Sebelum memulai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita Dewan yang terhormat ini dalam rangka rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang pertanggungjawabnya, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah Itu. Apa? Itu videonya gitu loh. Nonton tadi? Nonton. Apa yang ada di sini? Pokoknya Pak Bobi ngomong lah. Ya Pak Bi, apa mau aku bilang? Aduh, ngeblank aku Bang, tiba-tiba. Untuk lebih jelasnya Kita tanya aja langsung ya sama reporter kita. Ada Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Bang Moli. Makasih. Kayaknya lagi nongki-nongki nih ya. Halo Bang Tadri sama Kak Moli. Selamat sore. Selamat sore Anissa. Kak Anissa, gimana tadi Kak rapat paripurnanya? Kenapa bisa sampai 30 orang yang tidak hadir? Coba Kak dijelasin lagi. Hari ini di DPRD Kota Medan itu melaksanakan APBD tahun 2021, rapat paripurna APBD tahun 2021, di mana jika dilihat dari jadwal itu seharusnya pada pukul 10 sudah dimulai pelaksanaan acara, namun diundur ke jam 11 siang tadi. Namun setelah meskipun diundur 1 jam, ini juga masih ada beberapa anggota DPRD yang terlambat bahkan tidak hadir. Menurut Ketua DPRD Hashim, itu seharusnya yang ikut rapat paripurna ini ada berjumlah 80 orang, namun yang hadir itu hanya 50 orang, sehingga 30 orang itu tidak hadir atau mangkir dari rapat tersebut. Nah, dalam rapat ini juga tadi Wali Kota Medan menjelaskan terkait anggaran realisasinya anggaran APBD tahun 2021, seperti itu Kak. Baik Kak, dari orang yang tidak hadir ke rapat paripurna 30 orang itu ya, apakah Kakak dapat kabar nggak alasan-alasan yang diberikan? Adakah yang memberikan izin semisal itu gitu? Halo Kanisa. Halo Kanisa. Halo Kak. Ya Bisa Kak diulang Kak?
Kanisa, untuk alasan yang ada nggak dari 30 anggota DPRD yang tidak hadir ini memberikan alasan atau ada yang melakukan izin juga terkait tidak hadirnya mereka ke rapat paripurna ini, Kak? Tadi dari pelaksanaan tadi itu setelah Bobi menyampaikan anggaran realisasi anggaran ini APBD, semua anggota DPRD ini kembali ke tempat masing-masing, Kak, sehingga belum diketahui pasti nih apa penyebab mereka tidak hadir di acara tersebut, seperti itu, Kak. Oh, masih belum diketahui ya? Iya, dan saat ini juga pas dikonfirmasi ke Wali Kota Medan, Bobi juga menyatakan akan memberi sanksi kepada DPRD yang tidak hadir tersebut. Namun untuk sanksi lebih jelasnya masih akan dirapatkan, seperti itu, Pak. Oke, apa pesan dari Pak Bobi pada rapat paripurna kali ini? Tadi juga Bobi juga menyampaikan bahwa di rapat APBD tahun 2021 ini realisasi pendapatan tuh capai 5,2 triliun, terdiri dari 1,3 pendapatan asing dan 2,9 pendapatan transport. Namun diakui Bobi dalam anggaran ini masih saja ada beberapa yang belum rampung, sehingga Bobi meminta untuk tahun berikutnya agar pihak DPRD ini lebih mendetailkan lagi apa-apa saja yang harus ditulis dalam APBD selanjutnya, seperti itu, Pak. Maksudnya ada dana yang tidak jelas ya direalisasikan kemana, begitu ya, Kak Anissa? Bukan tidak jelas, tapi lebih ke catatan mereka itu masih acak kidul, jadi belum dirampungkan secara detail dari Ketua DPRD ke Bobi, sehingga Bobi meminta untuk meningkatkan lagi kualitas dari segi programnya dan berbagai macam pengeluaran lainnya didetailkan, seperti itu, Kak. Misalnya 1,3 ini dapat dari pendapatan asing mana gitu, terus 2,9 ini transportnya transport mana, seperti itu, Pak. Jadi Bobi meminta untuk didetailkan lebih jelas lagi, seperti itu, Kak. Masih belum itu ya, belum rampung laporan pendataannya. Oke. Namun jika diakumulatifkan memang sejauh ini bisa dikatakan 9,643% itu ada realisasi APBD tercapai, Kak, seperti itu. Hanya saja tadi Bobi meminta untuk para DPRD ini lebih merincikan lebih jelas terkait pengeluaran maupun anggaran apa saja, misalnya transportasi tadi, Kak, ini transportasi yang mana saja gitu, misalnya transportasi A, B, C, D itu ditulis dalam laporan tersebut, seperti itu, Kak. Berarti nanti akan dilakukan paripurna lagi untuk penyempurnaan laporan itu, Anissa? Bisa diulang, Bang? Berarti nanti akan ada di paripurna lagi yang akan digelar untuk penyempurnaan laporan itu. Akan ada rapat lagi nggak ke depannya? Memang tadi itu ditunda dulu, Pak, karena kan ada 30 orang yang tidak hadir juga. Jadi Bobi akan merapatkan ulang APBD tahun 2021 ini, Kak. Oke. Gitu. Kalau misalnya ada banyak juga yang nggak hadir, dikabari lagi kita ya, Kak Anissa. Siap. Makasih Kak Anissa atas informasinya. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Nah tuh 30 orang kurasa takut karena nggak jelas itunya ada. Jadi gitu kan pikiranku kan. Soalnya kan udah tahu pasti. Beres ya. Laporannya. Jelas-jelas aja lah ya kan. Kerja betul-betul, cari duitnya sama-sama kita. Jangan minta diginiin sama awak. Ya Allah, berdosa kali aku lu. Gaji besar apalagi. Nanti awak dikejar karena awak ngomong kayak gini. Takut. Wah. Berani kali aku. Ya Allah. Lindungilah saya Papa selalu. kita kan sebagai media ini mengkritik kinerja dari pemerintah. Ya supaya lebih baik lagi ke depan. Semoga juga ada ditetapkan sanksi yang bisa memberatkan para anggota DPRD yang tidak hadir tadi kan, supaya tidak mengulangi perbuatannya juga kan, Bang. Benar ya? Oke deh kalau gitu, itu Tribuners. Itu tadi 3 berita hari ini. Yang pertama tadi ada sedang tidur siang 2 bocah tewas terpanggang di Kisaran. Yang kedua tadi tentang 9 anggota geng motor yang merusak kafe dan sudah ditangkap. Iya.
Terus yang terakhir tadi 30 anggota DPRD Medan absen saat rapat paripurna. Itu dia Tribuners berita menarik kita 3 hari ini. Oke, kalau gitu seperti biasanya Bang, kita akan tutup acara hari ini ya Bang. Iya. Dengan saya Muli Satulfa. Saya Tali Muhammad. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.